Halo guys, kami dari kelompok 1 ingin menerangkan tentang termokimia. Menurut kalian, termokimia itu apa sih? Dan bagaimana ya penerapan termokimia? Dan rumus apa saja yang digunakan di termokimia? Yuk kita simak videonya. Ini dia videonya. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman. Sebelum masuk materi, kita perkenalan dulu yuk. Apa itu sistem? Sistem adalah reaksi atau tempat yang dijadikan titik pusat perhatian. Ada 3 jenis sistem. 1. Sistem terbuka, yaitu sistem di mana pertukaran materi dan energi keluar masuk sistem dapat dilakukan. Contohnya, air dalam gelas terbuka. Sistem tertutup, di mana hanya ada pertukaran energi atau materi satu arah. Contohnya, air panas dalam gelas tertutup. 3. Sistem terisolasi, yaitu di mana tidak terjadi pertukaran materi dan energi sama sekali. Contohnya air dalam termos. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah semua hal yang menunjang sistem, atau dengan kata lain, semua hal di luar sistem. Reaksi eksoterm adalah kejadian di mana panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Ciri-cirinya: 1. Delta H sama dengan negatif atau delta H kurang dari 0. 2. H produk kurang dari H reaktan. 3. Suhu sekitar naik. Reaksi endoterm adalah kejadian di mana panas diserap oleh sistem dari lingkungan. Ciri-cirinya: 1. Delta H sama dengan positif atau delta H lebih besar daripada 0. 2. H produk lebih besar dari H reaktan. 3. Suhu sekitar turun. Reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. 1. Reaksi antara kalsium oksida atau karbontohon dengan air. 2. Reaksi pembakaran. 3. Reaksi korosi seperti oksida logam. 4. Reaksi polimerisasi. 5. Proses respirasi. Reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pakaian basah menjadi kering ketika dijemur. 2. Reaksi fotosintesis. 3. Reaksi dekomposisi termal. 4. Reaksi cracking alkana. 5. Es batu mencair. B. Perubahan entalpi delta H. Perubahan entalpi yaitu perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Rumusnya adalah delta H sama dengan H hasil reaksi dikurang H per reaksi. C. Jenis-jenis perubahan entalpi standar. 1. Perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu dan keadaan standar. 2. Perubahan entalpi penguraian standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. 3. Perubahan entalpi pembakaran standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan dan dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. 4. Perubahan entalpi netralisasi standar,
yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar. 5. Perubahan entalpi penguapan standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat dalam fase cair berubah menjadi fase gas pada keadaan standar. 6. Perubahan entalpi peluburan standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat fase padat berubah menjadi fase cair pada keadaan standar. 7. Perubahan entalpi sublimasi standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada saat 1 mol zat fase padat berubah menjadi fase gas pada keadaan standar. 8. Perubahan entalpi pelarutan standar, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan ketika 1 mol zat melarut dalam suatu pelarut pada keadaan standar. Penentuan entalpi reaksi menggunakan kalorimeter, yaitu alat untuk menentukan pH reaksi melalui pengukuran kalor reaksi. Mengukur kenaikan suhu di dalam kalorimeter ada 2 kalori jenis, I sama dengan M kali C kecil kali delta T. Kapasitas kalor di kalorimeter sama dengan C besar dikali delta T. Dari contoh soal ini, yang diketahui adalah massa, kalor jenis, dan suhu. Maka yang ditanyakan adalah kalor reaksi, di mana I sama dengan M kali C kali delta T. Dari contoh ini, yang diketahui adalah suhu dan kapasitas kalor air. Dan yang ditanyakan adalah kalor yang diserap air, di mana rumus Q sama dengan C besar kali delta T. Perhatikan diagram hukum Hess. Dari diagram tersebut menghasilkan rumus delta H sama dengan delta 1 tambah delta H2. Contoh soal ini menggunakan rumus hukum Hess, di mana delta H dari persamaan 1 ditambah dengan delta H persamaan kedua. Perhatikan rumus data entalpi pembentukan atau delta HF, di mana delta H reaksi sama dengan sigma delta H produk dikurang sigma delta H reaktan. Nah, ini dia ada contoh soal dari entalpi pembentukan atau delta HF. Energi ikatan dibagi menjadi 2. Pertama, energi ikatan rata-rata, di mana delta reaksi sama dengan jumlah energi ikatan pemutusan dikurang pembentukan. Dan yang kedua, energi atomisasi, di mana delta H atomisasi sama dengan jumlah energi ikatan. Ini dia contoh soal dari energi ikatan.